Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan laporan best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa oleh Rifa Fatul Karomah SPD. Lokasi yang digunakan yaitu Sekolah Dasar Negeri Karawaci 5 Kota Tangerang, Provinsi Banten, lingkup pendidikan Sekolah Dasar, penulis Rifa Fatul Karomah SPD, tanggal PPL Aksi 4 pertemuan ke-1, Jumat 23 November tahun 2022, pertemuan kedua Sabtu 24 November tahun 2022. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 3 pada pembelajaran tematik. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini yaitu guru belum menggunakan metode dan model pembelajaran yang inovatif sehingga banyak peserta didik yang belum mencapai KKM. Pembelajaran hanya berpusat kepada guru dan guru belum memaksimalkan pemanfaatan teknologi informatika dalam pembelajaran. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan. Diharapkan praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lain, dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik dan dapat menjadikan peserta didik memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar. Yang menjadi peran tanggung jawab saya dalam praktik ini yaitu sebagai guru memiliki tanggung jawab terhadap proses dan keberhasilan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran harus efektif dan efisien untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dengan mendesain pembelajaran yang inovatif. Berdasarkan masalah yang sudah dipaparkan, tantangan saya sebagai guru yaitu memilih metode dan model pembelajaran yang tepat dengan karakteristik materi pembelajaran dan juga karakteristik peserta didik sehingga bisa meningkatkan aktivitas belajar. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik, dan guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Langkah-langkah guru yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini yaitu pemilihan model dan metode pembelajaran yang variatif, mempersiapkan media yang dibutuhkan seperti LKPD, PPT dengan media Canva untuk presentasi, dan video yang mendukung dalam pembelajaran. Selain itu, mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, dan kerjasama antara peserta didik dan teman sejawat yang membantu pada saat proses pengambilan video, dan guru juga harus bisa memaksimalkan kegiatan pengelolaan kelas. Strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran ini yaitu dengan menerapkan pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan TPACK, penggunaan model pembelajaran, project-based learning, dan metode pembelajaran, diskusi, ceramah, penugasan, dan tanya jawab, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik juga sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, menggunakan video pembelajaran dan slide presentasi. Tidak lupa juga dengan menyusun bahan ajar LKPD, menyiapkan media pembelajaran yang lainnya. Lalu, bagaimana prosesnya? Proses yang dilakukan untuk pelaksanaan PPL Aksi 4 ini yaitu dengan menyusun perangkat pembelajaran mulai dari menyiapkan RPP, menyusun bahan ajar, membuat media pembelajaran, LKPD yang didesain menggunakan aplikasi Canva, serta menyusun kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Yang terlibat pada PPL Aksi 4 ini yaitu peserta didik sebagai pusat pembelajaran, guru sebagai fasilitator, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL Aksi 4, kepala sekolah yang mendukung kegiatan PPL Aksi 4, dan rekan sejawat yang membantu sebagai terlaksananya kegiatan ini.
Sumber daya atau materi yang diperlukan adalah guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang, mendesain proses pembelajaran di sekolah. Hal lain yang juga perlu disiapkan mulai dari sarana yang digunakan seperti proyektor, speaker, laptop, dan jaringan internet. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu hampir 100% semua tahapan kegiatan dalam pembelajaran sesuai dengan RPP. Penggunaan metode dan model pembelajaran inovatif yaitu Project Based Learning yang berpusat pada peserta didik dan video interaktif dapat membantu dalam menyampaikan materi sehingga meningkatkan hasil belajar peserta didik. Penerapan TPEK dan penggunaan media yang tepat juga sangat membantu terhadap materi pembelajaran yang disampaikan dibuktikan dengan hasil evaluasi pembelajaran di mana 96% peserta didik mencapai nilai di atas KKM. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari kegiatan pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Lalu, motivasi belajar peserta didik meningkat sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon peserta didik sangat senang dan antusias dari awal hingga akhir pembelajaran. Respon peserta didik ini dapat terlihat pada saat refleksi pembelajaran. Lalu, respon rekan sejawat juga positif, mereka ingin belajar membuat LKPD dengan menggunakan Canva karena bentuknya yang sangat menarik. Faktor keberhasilan dalam proses pembelajaran ini yaitu kemampuan guru dalam mendesain proses pembelajaran, kemampuan guru dalam memilih metode dan model pembelajaran yang inovatif, kompetensi guru dalam memilih media pembelajaran, dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu, kemudian kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah guru lakukan adalah seyogyanya guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model metode media untuk membuat proses pembelajaran serta melakukan refleksi evaluasi diri sehingga dapat mewujudkan proses pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian pemaparan laporan terkait best practice yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.